Apakah kamu bangga setiap hari karena bisa menghemat uang? Tidak minum bubble tea, tidak naik taksi, tidak memesan makanan online, hanya membeli saat diskon. Sebisa mungkin tidak mengeluarkan uang. Kamu pikir bertahun-tahun melakukan ini akan membuatmu kaya? Hari ini aku akan membongkar sebuah kebenaran yang tidak berani diakui siapapun. Semakin kamu hemat, semakin miskin kamu. Semakin hemat kamu, semakin sulit untuk bangkit. Semua kebiasaan, hemat, yang kamu banggakan sebenarnya adalah jebakan yang dirancang oleh kapital. Video ini pasti memicu perdebatan. Setengah orang akan mengecamku mengatakan ini hanya motivasi palsu. Setengah lainnya akan terkejut dan tercengang. Setelah menonton, kamu harus memilih sisi. 1. Hanya membeli diskon atau promo. Apakah kamu pernah memaksakan beli barang hanya untuk mencapai syarat diskon? Kamu merasa senang karena hemat. Tapi sebenarnya, penjual menaikkan harga awal dari 80 menjadi 150, lalu diskon 50%. Kamu pikir hemat 70, tapi sebenarnya keluarkan 50 lebih banyak. Data menunjukkan 78% orang muda menghabiskan lebih banyak demi promo daripada yang mereka hemat. Ini bukan hemat, ini dimanfaatkan. Orang yang suka mengejar diskon, apakah benar-benar pintar atau hanya jatuh ke perangkap kecil tapi rugi besar? 2. Hemat ekstrim, sebisa mungkin tidak mengeluarkan uang. Banyak orang pikir, tidak bersosialisasi, tidak belajar, tidak tampil, tidak memperhatikan penampilan adalah hemat. Tapi yang kamu hilangkan bukan uang, tapi kesempatan, relasi, penampilan, dan informasi. Tidak mau bayar beberapa puluh untuk kursus, kehilangan peluang kerja. Tidak mau bayar ratusan untuk kursus, kehilangan keterampilan. Tidak mau bayar makan, kehilangan networking. Akhirnya kamu menukar waktu murah dengan penghasilan sangat kecil. Menjadi pelit terhadap diri sendiri, apakah itu kebajikan atau tanggung jawab yang diabaikan terhadap hidup? 3. Hanya menabung tanpa menghasilkan, kena inflasi. Kamu pikir menabung di bank paling aman? Data nyata, rata-rata inflasi 10 tahun terakhir 2 atau 3%, ditambah kenaikan nyata harga rumah, pendidikan, dan kesehatan. Uang 100 juta kamu dalam 10 tahun, daya belinya mungkin tinggal 60 juta. Uang yang kamu hemat perlahan-lahan hilang, tanpa terlihat oleh mata. Menabung? Apakah ini keamanan atau justru seperti kata direbus perlahan? Kamu pikir melawan kemiskinan, tapi sebenarnya kamu terjebak di dalamnya. Logika sebenarnya untuk bangkit, tidak ada yang memberitahumu. Konten finansial yang kamu lihat, 90% mengajarkan cara hemat. Kenapa? Karena hemat paling aman, paling patuh, dan tidak mengancam keuntungan orang kaya. Semakin kamu hemat, semakin stabil masyarakat, semakin stabil, semakin sulit naik kelas. Orang yang benar-benar naik, diam-diam melakukan 3 hal. 1. Uang didapatkan dari penghasilan, bukan dari penghematan. 2. Berani mengeluarkan uang, baru menghasilkan uang, investasi diri, informasi, jaringan. 3. Orang miskin hemat untuk aman, orang kaya mengeluarkan uang untuk mendapatkan sumber daya. Pendapat kontroversial. Hemat adalah belenggu terbesar bagi orang di bawah. Konservatif, omong kosong. Kalau tidak hemat, aku akan kelaparan. Realistis, betul. Semakin aku hemat, semakin takut mencoba, peluang hilang semua. Kamu setuju? Hemat sama dengan belenggu bawah? Setuju tekan 1, tidak setuju tekan 2. Teori saja tidak cukup, aku akan ceritakan 2 kisah nyata yang bikin hati tersentuh. 2 kisah nyata, kontras ekstrim, memicu kontroversi. Kisah A, hemat ekstrim, Nadia, 28 tahun. Bangun jam 6, masak sendiri, naik transportasi umum, pakaian dan ponsel lama, tidak bersosialisasi, tidak ikut kursus. 5 tahun menabung 200-an juta. Akibat, sakit karena makan sisa, hilang teman, karir stagnan, biaya darurat tidak cukup, karakter menjadi pelit dan takut risiko. Nadia, apakah bisa disebut orang disiplin atau takut berubah? Kisah B, berani menginvestasi diri Sulastri, 27 tahun. Gaji awal sama atau lebih rendah, 30% digunakan untuk investasi diri, kursus, networking, penampilan, alat efisien, kadang berutang. 2 tahun pertama terlihat boros, stres. Tahun ketiga income meledak,
keterampilan meningkat, ganti kerja, side job, network, bisnis. 5 tahun, penghasilan 12 kali lipat, beli mobil dan rumah, bebas waktu, jaringan dan sumber daya kuat. Sukses Sulastri karena keberuntungan atau investasi diri. Orang biasa kalau meniru, akan bangkrut. Aku harus belajar dari Nadia atau Sulastri. 2 titik awal sama, 2 kehidupan berlawanan. Bukan hanya pilihan berbeda, tapi pemikiran yang ditanamkan padamu salah dari awal. Mengapa masyarakat mendorong hemat, rajin, dan disiplin? Bukan agar kamu kaya, tapi agar stabil dan mudah diatur. Kamu hemat, tidak ambil risiko, tetap di bawah. Setiap rupiah yang seharusnya kamu gunakan untuk peluang, tapi kamu hemat, itu diam-diam menutup jalanmu ke atas. Kamu bukan miskin karena uangmu sedikit, kamu miskin karena pemikiranmu. Kemiskinan yang paling menakutkan bukan kantong kosong, tapi kamu merasa terhibur dengan hematmu sendiri, sehingga membelenggu hidupmu selamanya. Video ini bukan untuk membuat semua orang setuju. Aku hanya ingin kamu jujur pada diri sendiri. Sekarang, di kolom komentar, tidak ada netral, harus pilih sisi. 1. Hemat itu kebajikan tradisional atau hanya hiburan diri bagi orang miskin? 2. Untuk bangkit, apakah kamu bersedia berutang demi investasi diri? 3. Orang di sekitarmu yang paling hemat, apakah akhirnya lebih sukses atau lebih sengsara? Ungkapkan posisimu, jangan takut berdebat. Semakin berani kamu berkomentar, semakin banyak orang yang tersadarkan oleh video ini.